Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita ada di tanggal 17 Juni 2021 dan renungan kita hari ini dengan judul Kita memilih menyenangkan Allah bukan diri kita sendiri. Kita memilih menyenangkan Allah bukan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman Tuhan adalah roti hidup bagi kami. Hari ini kami dikuatkan dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini dengan judul Kita memilih menyenangkan Allah bukan diri kita sendiri. Yohanes 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau saja Ia atau Yesus mau berbuat demikian, tentulah Ia dapat menghabiskan waktunya dalam satu dunia yang dijadikannya sendiri. Dengan bersenang-senang dan berkelimpahan, serta menuntut bagi dirinya semua kepelisiran dan kegemaran yang dapat diberikan oleh dunia kepadanya, tetapi Ia tidak memikirkan kesenangannya sendiri. Ia hidup bukan untuk menyenangkan hatinya, melainkan hendak berbuat baik dan mencurahkan berkat-berkat-Nya pada orang lain. Tidak ada pertolongan bagi pria, wanita, atau anak-anak kalau mereka tidak mau mendengar dan menuruti suara kewajiban. Karena suara kewajiban adalah suara Allah. Mata, telinga, dan hati akan menjadi tidak dapat dikesankan kalau pria dan wanita tidak mau memperhatikan nasihat ilahi dan memilih jalan yang sangat menyenangkan bagi mereka sendiri. Pria atau wanita yang meninggalkan tempat yang telah diberikan Allah kepada mereka itu agar supaya menyenangkan kecenderungan hati, lalu bertindak menurut rencana yang dibuatnya, menghadapi kekecewaan karena ia telah memilih jalannya sendiri ganti jalan Allah. Bapa surgawi kita adalah penguasa kita dan kita harus pasrah dengan disiplinnya. Kita adalah anggota keluarganya. Ia berhak mendapat pelayanan kita. Kita tidak boleh belajar untuk mencari jalan sendiri, namun jalan Allah dan kehendak Allah. Manusia banyak menderita karena mereka keluar dari jalur yang ditentukan Allah agar mereka ikuti. Mereka berjalan di bawah percikan api buatan mereka sendiri, dan akibat pasti adalah penderitaan, kegelisahan, dan kesedihan yang seharusnya bisa mereka hindari kalau saja mereka menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Jalan manapun yang Allah pilih buat kita, jalan manapun yang Ia tetapkan bagi kaki kita, maka itulah satu-satunya jalan aman. Setiap hari kita harus biasakan penyerahan seperti anak kecil dan berdoa agar mata kita diurapi dengan salib surgawi, agar kita bisa melihat petunjuk kehendak ilahi. Kalau tidak, kita bingung dalam pemikiran kita, karena kemauan kita tampaknya mengendalikan semua. Dengan mata iman, dengan kepasrahan anak kecil sebagaimana anak yang menurut, kita harus memandang Allah, mengikuti tuntunannya, dan kesukaan akan hilang. Janjinya adalah, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Puji Tuhan saudara, kita harus memilih menyenangkan Allah dibanding menyenangkan manusia. Kita penting juga memuji manusia, menghargai mereka, menghormati manusia. Mungkin pimpinan kita, mungkin atasan kita, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh lebih menyenangkan manusia daripada menyenangkan Allah. Banyak contoh sebenarnya terkait dengan ini. Contohnya misalnya kita lebih memilih pergi bertemu dengan orang dunia, atau kita lebih pergi ke pesta dengan keluarga kita dibanding kita memilih untuk pergi ke gereja. Maka kita lebih menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Allah. Kita lebih suka pergi untuk ujian pada hari ibadah di sekolah daripada kita pergi ke gereja. Maka kita lebih memilih menyenangkan hati manusia daripada hati Allah. Hari ini kita ditantang. Mari, apakah kita mau menyukakan hati Tuhan
Atau kita lebih memilih untuk membuat hati Allah sedih dengan kelakuan kita? Mari saudara lebih menyenangkan hati Allah, agar Tuhan selalu berkati hidup kita waktu demi waktu. Tuhan berkati pekabaran di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini, bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuntun kami hari ini dalam semua tugas tanggung jawab kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.